persembahanku. Saya rela turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Keusilan orang yang tidak percaya kepada Kristus kerap kali berusaha mencari-cari kesalahan. Hari ini pelakunya adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi. Namun, Yesus tidak mau memberikan jawaban karena pasti akan sia-sia, seperti melemparkan mutiara kepada babi. Dengan tekun, penginjil Markus membangun rasa bangga para pengikut Kristus karena dalam perdebatan dengan para penguasa, Kristus selalu dapat membungkam para lawannya. Kali ini, Yesus tidak memberikan jawaban. Itulah jawaban bagi orang yang tidak mau percaya. Hal serupa terjadi juga pada zaman sekarang. Kalau kita ke toko-toko buku atau penjual VCD, begitu banyak sikap usil yang ingin menjatuhkan Kristus. Ada juga yang lebih frontal, berdebat tentang kealahan Kristus secara terbuka. Biasanya mereka berasal dari kelompok fundamentalis. Tidak ada gunanya membuka perdebatan dengan mereka walau dibungkus dengan kata dialog. Iman kita akan Kristus tidak perlu menjadi konsumsi perdebatan. Tak ada jawaban, itulah jawabannya. Gereja tidak pernah mengajari kita untuk meladeni perdebatan, tetapi mempertanggungjawabkan iman dengan perbuatan nyata, sebab iman yang tidak disertai perbuatan itu mati. Iman justru sedang melewati jalan yang makin murni saat seseorang mengalami malam gelap, ketidaktahuan akan Allah. Ini justru rahmat kontemplasi yang besar, seperti yang dialami Yesus pada waktu berada di kayu salib. Eli, Eli, lama sabatani. Justru dalam cahaya iman yang kuat, budi kita menjadi gelap, tidak tahu apa-apa tentang Allah. Cahaya Tuhan juga menyinari Santo Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, hingga menjadikannya buta. Jika kita ingin bertemu fajar pagi yang cerah, kita harus melewati malam gelap ketidaktahuan. Jadi, ketidaktahuan adalah pengetahuan yang penuh, kegelapan adalah cahaya yang kuat, dan kekosongan adalah kepenuhan. Maka,
Jangan pernah membuang-buang waktu dengan kaum fundamentalis yang usil. Sekali lagi, tidak ada jawaban, itulah jawabannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.